Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga selalu sehat, murah rezeki, dan senantiasa dimudahkan segala urusan. Tentunya SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Kandum Kandum Kolai Yadal. Fingerprint ready. Alarm pada handphone Sidat berbunyi dengan cepat. Ia membangunkan Kalis sahabatnya untuk bergegas meninggalkan rumah mereka karena jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Sidat yang biasa dipanggil Sid mengendalikan mobilnya dengan cepat melewati jalan raya yang sangat padat siang ini. Hingga mereka tiba di sebuah hotel berbintang dan bergegas mereka menaiki tangga untuk bisa sampai di tempat di mana mereka telah ditunggu. Sampai di kolam renang, mereka langsung bergabung dengan semua teman-teman mereka bersenang-senang untuk berpesta. Sid yang mengagumi seorang gadis mengikutinya ketika ia berada di sebuah minimarket. Ia telah hampir 2 bulan mengamati wanita tersebut untuk bisa mengenalnya. Kalis juga selalu memberi masukan untuk mendekati gadis tersebut dan bertanya tentang nama serta tempat tinggalnya. Sid hanya mengiyakan saran dari Kalis sahabatnya hingga tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh gadis yang dikagumi oleh Sid. Kalis mengatakan untuk menggunakan kesempatan ini agar mendekatkan diri dengan wanita itu. Sid pun menurutinya dan mengantar wanita itu ke tempat tujuannya. Di perjalanan, Sid mencoba bertanya tentang pekerjaan yang dilakukannya karena hampir tiap minggu wanita itu mengunjungi rumah yang ada di depan rumah Sid. Wanita itu mengaku kalau ia adalah terapis yang melayani pelayan kecantikan dari rumah ke rumah. Sementara Kalis yang memperbaiki motor milik wanita itu mengembalikan ke alamat yang diberikan oleh Sid. Namun di tengah jalan ia melihat wanita yang menarik hatinya. Sid yang masih bersama wanita itu akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan namanya. Sang wanita itu mengatakan kalau namanya adalah Mira. Setelah mengetahui nama wanita itu, Sid langsung mengatakan kalau ia mencintai Mira sejak pertama kali melihatnya. Mira terdiam dan tidak bisa memberikan jawaban dari perasaan Sid saat itu. Hingga mereka saling bertukar nomor telepon. Sid sangat senang mendapat telepon dari Mira dan dengan senang hati ia menerima ajakan Mira untuk bertemu di taman kota. Sid datang bersama Kalis dan menunggunya di parkiran. Kali ini, Mari mengajak seorang teman wanita dan saat melihat teman Mira, Kalis terkejut dan mengatakan kalau wanita itu yang telah menarik hatinya. Kalis membiarkan Mira berbicara 4 mata dengan Mira sementara ia berusaha mencairkan suasana hatinya dengan wanita yang merupakan teman Mira. Ia mengaku bernama Shreya. Kalis merasa senang ketika Sid mengatakan kalau Mira menerima cintanya. Hal itu digunakan Kalis juga untuk mendekati Shreya. Kehidupan mereka pun semakin bahagia dan semakin berwarna karena kehadiran Shreya dan juga Mira. Bahkan mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama. Kali ini, Sid terkejut ketika mengetahui saldo di rekeningnya mulai menipis. Maka bersama Kalis ia memulai melanjutkan pekerjaan mereka yang selama sebulan ini mereka tinggalkan dan hanya menghabiskan waktu bersenang-senang dan juga berpesta. Mereka mulai memesan barang-barang yang mereka inginkan melalui platform belanja online dan memiliki transaksi dengan sistem COD. Namun semua alamat pengiriman tidak mereka jatuhkan ke alamat rumah mereka. Semua pengiriman mereka limpahkan ke alamat lain dan mereka menemui langsung kurir dengan menggunakan taksi online, hingga mereka tidak dicurigai. Setelah barang-barang yang mereka pesan sudah mereka terima semua,
Mereka mulai membuka semua paket-paket yang ternyata berisi laptop-laptop. Mereka mengambil dan mengganti semua komponen penting di dalamnya dan memasang kembali dengan spare part yang rusak. Setelah mendapatkan komponen-komponen penting tersebut, mereka menjualnya ke sebuah toko elektronik langganan mereka hingga mereka mendapatkan banyak uang dari itu semua. Kemudian mereka mulai mengajukan komplain dan pengembalian dana pada toko di platform belanja online mereka hingga mereka mendapat kembali uang mereka. Sementara di tempat lain seorang inspektur bernama Pratap terkejut setelah laptop yang digunakan putrinya tiba-tiba meledak. Hal itu membuat panik semua orang yang ada di sana. Pratap mulai melakukan penyelidikan dan meminta anak buahnya untuk membantunya. Amjit, asisten Pratap, melaporkan kalau laptop itu meledak karena SMPS dan motherboard di dalam laptop tersebut telah diganti dengan komponen yang telah rusak, hingga membuat baterai laptop menjadi cepat panas dan kemudian meledak. Pratap mulai mendatangi kantor penjualan online tempatnya membeli laptop tersebut. Namun karyawan mereka mengatakan mereka hanya platform penjualan online dan menampung banyak toko online untuk bergabung dan menjual produk mereka. Hingga mereka memberikan alamat toko online tempat Pratap membeli laptop tersebut. Pratap mendatangi gudang toko online tersebut dan mereka menjelaskan bahwa semua barang yang mereka jual sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam penjualan mereka. Mereka hanya membantu memberikan data-data pembeli laptop di toko mereka. Pratap mulai menyelidiki secara mendalam hingga ia memanggil kurir yang mengirim barang pada Siddharth. Sementara Siddharth dan Kalis merasa sedih ketika Shreya mengatakan kalau ia akan pergi bekerja ke Maladewa di salah satu hotel yang ada di sana. Siddharth memberikan ide untuk bekerja sama dan mendirikan sebuah usaha, sebuah rumah makan sederhana dan salon kecantikan sesuai dengan bakat yang Mira dan Shreya miliki. Siddharth berjanji akan memodali usaha mereka agar mereka tidak lagi memiliki jarak dalam hubungan mereka. Pratap mengatakan kepada Amjit kalau kejahatan yang kali ini mereka selidiki dengan nama kejahatan perusak produk sistematis dan meminta bagian cybercrime mengirimkan surat edaran kepada semua portal belanja online besar untuk mengirim surat edaran kepada semua toko online yang bergabung dalam portal belanja tersebut untuk memberikan data-data pembeli mereka dengan sistem COD dan mengajukan pengembalian dana. Kalis dan Siddharth mulai merencanakan kejahatan baru mereka. Karena Siddharth mulai menyadari kalau kejahatan yang mereka lakukan bisa mereka perbuat secara berulang akan berakibat fatal. Hingga ia merencanakan hal yang baru untuk mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat. Ia menceritakan pada Kalis kalau mereka akan mencuri barang-barang mewah di dalam mobil mewah karena ia telah membuat sebuah alat yang bisa membuka mobil korbannya hingga mereka bisa mengambil semua barang-barang yang ada di dalam mobil tanpa merusak mobil korban. Mereka pun mulai menjalankan aksi mereka dan mengambil barang-barang yang ada di dalam mobil incaran mereka. Hingga mereka mendapatkan barang-barang mewah dan menjual mereka secara online. Mereka pun mendapatkan uang lebih cepat dibandingkan mengganti komponen laptop. Uang hasil dari penjualan itu mereka kumpulkan menjadi satu dalam sebuah tas besar. Pejabat tinggi di Chennai menemui Pratap dan mengatakan kalau ia kehilangan laptop yang berisi video-video pribadinya. Ia takut bila video tersebut sampai menyebar dan membuat namanya menjadi rusak di masyarakat. Pratap memintanya untuk mencarinya melalui email laptopnya di beberapa penjualan laptop online. Ia pun menurutinya hingga ia menemukan laptop miliknya yang dijual di sana. Mereka mulai menelpon Siddharth dan berjanji akan menemuinya untuk membeli laptop tersebut. Mereka berjanji untuk bertemu di salah satu restoran cepat saji. Di sana Pratap dan semua anak buahnya memantau dari luar restoran dan siap menangkap Siddharth ketika sampai ke restoran tersebut. Namun mereka tidak mengetahui kalau Kalis sudah berada di restoran itu juga dan mengabari Siddharth kalau restoran tersebut telah dikepung polisi. Mendengar hal itu, Siddharth memutuskan untuk membatalkan pertemuan mereka. Sementara itu di waktu bersamaan Mira mengalami kehilangan tas. Ia dicopet oleh seorang pria dan menceritakan semuanya kepada Kalis, Siddharth dan juga Shreya. Ia menangis sedih karena di dalam tasnya terdapat uang 3.000 rupiah yang bisa ia gunakan untuk membayar kos yang ia tempati dan ia dapatkan dengan susah payah. Setelah melihat kejadian yang menimpa Mira membuat Siddharth berpikir untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik lagi dan belajar menjadi orang baik dan bekerja keras untuk mendapatkan uang yang mereka inginkan.
Sidat juga menyadari kalau kejahatannya bisa mengakibatkan ia tertangkap. Maka ia mengajak Khalis untuk mengubah hidup mereka, memulai kehidupan baru di kota baru dan jauh dari Chennai. Khalis dan Sidat membuang semua sisa barang-barang yang mereka curi di sebuah sungai dan berharap kehidupan baru mereka akan menjadi lebih baik. Pratap berhasil menemukan alamat Sidat, namun sang pemilik kontrakan Sidat Tiruvan Minyar mengatakan kalau mereka telah meninggalkan rumah mereka 3 hari yang lalu. Sementara Sidat dan teman-temannya menikmati kehidupan baru mereka dengan bersenang-senang di Goa, tempat di mana dikelilingi tempat-tempat indah. Pratap telah tiba di Goa Arambul dan langsung menuju penginapan di mana Sidat berada bersama anak buahnya. Ia menggedor kuat pintu penginapan mereka dan langsung mendobrak pintu mereka ketika mereka tidak dibukakan pintu. Mereka menemukan Sidat dan Khalis tengah tertidur pulas. Mereka sangat terkejut ketika mereka tertangkap dan yang lebih mengejutkan lagi, Mira dan Shraya tidak ada di tempat dan kedua handphone Sidat dan Khalis pun dibawa mereka, beserta tas coklat berisi uang milik mereka. Foto unga Twitter, Facebook, Instagram வச்சிருந்தீங்களா? ரெண்டு பொண்ணுங்க கூப்பிட்டாலும் ஜாலியா கோவா வந்துட்டீங்க. Pratap mengatakan kalau 2 wanita itu adalah pencuri dan ia menceritakan kalau 2 wanita itu telah menipu temannya 2 tahun lalu dan telah kehilangan banyak uang akibat aksi yang dilakukan oleh mereka. Sementara Mira dan Shraya meninggalkan Goa dengan membawa tas coklat yang penuh berisi uang milik Sidat dan juga Khalis. Pratap mengatakan kalau ia menyelidiki kasus ini dan mendapatkan data-data nomor telepon Mira dari menemukan nomor telepon yang sering dihubunginya, yaitu Sidat. Hingga ia sampai di sini juga karena kasus pencurian laptop Sidat. Pratap berharap Sidat dan Khalis untuk membuat laporan agar mereka bisa tertangkap. Tapi Sidat memutuskan untuk tidak membuat laporan karena akan mengganggu kehormatan keluarga mereka. Pratap menghormati keputusan mereka dan memberikan beberapa lembar uang untuk digunakan Sidat agar bisa bertahan hidup. Mereka duduk di tepi jalan, tapi tiba-tiba Sidat memiliki rencana untuk mencuri di ATM. Dengan bermodalkan sebatang korek api, ia mampu menggasak semua uang di ATM yang sebelumnya telah didatangi oleh si pemilik rekening. Mereka menggunakan uang tersebut untuk menyewa tempat tinggal mereka dan untuk merencanakan hal besar agar bisa menangkap Mira dan juga Shraya. Hingga mereka menemukan keberadaan mereka di Delhi. Mira terkejut ketika melihat Sidat ada di hadapannya. Bersama Khalis, ia meminta Mira membawa mereka ke tempat tinggal Mira. Di sana, Mira langsung mengembalikan tas berisi uang dan mengatakan akan mengganti uang yang telah mereka pakai dalam waktu 10 hari. Namun Sidat dan Khalis mengajak mereka bekerja sama untuk mendapatkan uang lebih banyak dalam waktu singkat karena mereka juga pencuri sama seperti Mira dan juga Shraya. Mira yang mengakui nama sebenarnya adalah Madhu Mati dan Shraya bernama Farsha mengatakan kalau mereka adalah yatim piatu yang selama ini sangat menderita. Madhu dan Farsha pun setuju untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Madhu mulai memberikan beberapa target yang menjadi sasaran mereka yang memiliki banyak uang. Madhu yang mengaku bernama Isita mulai mendekati Suraj di kelas mediasi dan menyusun rencana untuk dapat memasuki rumah Suraj yang memiliki sistem keamanan yang sangat canggih. Sidat memberikan alat canggih dalam bentuk gelang kepada Madhu yang digunakan untuk merekam semua yang dijalankan Suraj hingga mereka pun menyadari kalau Suraj adalah pengedar obat-obatan terlarang. Bahkan ia menghabisi seseorang di rumahnya dan mereka mengetahui kalau Suraj memiliki uang sebanyak 10 juta crore yang baru saja ia dapatkan dari hasil penjualan obat-obatan terlarang. Mana $1 crore, 10 million. Sidat mulai berusaha untuk membuat sidik jari Suraj untuk bisa membuka pintu garasi bawah tanah hingga ia pun berhasil membuatnya. Fingerprint ready. Madhu menerima ajakan Suraj untuk pergi ke vilanya. Sementara Sidat dan Khalis yang berada di luar villa mencoba mengendalikan mobil mewah Suraj dari jarak jauh menggunakan handphone Sidat. Hingga aksi mereka berhasil, mobil tersebut keluar dari villa tanpa dicurigai oleh penjaga rumah. Mereka mengendarainya hingga berhasil masuk ke rumah.
Madu membuat sibuk Suraj sementara Farsha membuat sibuk istri Suraj agar tidak kembali ke rumah sebelum usaha mereka berhasil. Sidat dan Kalis menggunakan topi infrared untuk mengelabui CCTV saat memasuki ruangan berangkas. Dengan bergegas, mereka membuka berangkas tersebut dan menguras habis isi berangkas di sana. Setelah berhasil, mereka kembali meninggalkan rumah Suraj dan mengabari semuanya kepada Farsha dan juga Madu. Sementara itu, Suraj tiba-tiba terkejut ketika melihat darah segar mengalir dari hidung Isita. Saat ia ingin memeluknya, hal itu membuat panik. Sidat dan Kalis pun keluar dari dalam mobil dan mengembalikan mobil Suraj dengan kembali menggunakan handphone sebagai pengendalinya. Hingga di waktu bersamaan, mobil tiba di depan pintu vilanya. Suraj membuka pintu mobil menggendong Isita yang tiba-tiba pingsan. Suraj panik dan langsung berlari ke rumah sakit untuk memanggil dokter yang berjaga dan bertugas, namun lagi-lagi ia terkejut ketika Isita tidak lagi berada di dalam mobilnya. Sidat, Kalis, Madu, dan Farsha sangat bahagia akhirnya mereka mendapatkan target mereka, bahkan mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka pun mulai merencanakan untuk pergi dari India dan meminta Madu serta Farsha untuk bersiap-siap. Mereka pun menuruti perkataan Sidat dan Kalis mempersiapkan diri untuk pergi dari India dan menikmati uang hasil curian mereka. Namun belum jauh mereka mengendarai sepeda motornya, mereka melihat Pratap yang sudah sampai ke Delhi tengah memeriksa kendaraan melintas untuk mendapatkan dua wanita penipu itu. Sidat pun mengubah rencana mereka dan meminta Madu dan Farsha untuk pergi ke Ghaziabad dan mereka akan mengalihkan Pratap hingga mereka benar-benar aman. Saat itulah Madu merasa takut dan tidak yakin dengan dirinya, namun Sidat menguatkan dan meyakinkan bahwa ia bisa. Tiba-tiba Madu memeluk tubuh Sidat dan mengatakan kalau ia telah mencintai Sidat. Begitupun Farsha yang telah mencintai Kalis. Sidat dan Kalis berlari menemui Pratap dan mengatakan kalau dua wanita itu berada di dalam mobil putih yang menuju ke bandara dan bergegas Pratap mengajak mereka untuk mendapatkan penipu itu. Hingga sampai ke bandara, Pratap menerobos masuk untuk memeriksa semua penumpang yang ada di sana. Kesempatan itu digunakan Sidat dan Kalis untuk melarikan diri menyusul kekasih hati mereka. Melihat kedatangan Sidat dan Kalis, mereka saling berpelukan dan mulai melanjutkan perjalanan mereka sementara Pratap mendapat teguran dari komisaris atas apa yang ia lakukan di bandara. Hingga ia menceritakan hal yang sebenarnya, bahwa ia adalah korban Jesse, nama lain Madu, ketika mengincar Pratap. Ia kehilangan banyak uang karena Jesse hingga ia terobsesi untuk bisa melumpuhkan Jesse dimanapun ia berada. Sidat dan Kalis mengendarai sepeda motor mereka dan bergabung dengan pengguna motor besar hingga mempermudah mereka melewati jalan tanpa harus diperiksa petugas yang mencari mereka. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kanum Kanum Kolayadal. Mengambil hak milik orang lain bukanlah hal yang dapat dibenarkan ya sahabat, apapun alasannya. Apa yang dilakukan para tokoh di film ini benar-benar tidak patut untuk ditiru ya sahabat. Namun kita bisa mengambil pelajaran untuk lebih berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan orang lain. Terlebih lagi orang yang baru saja dikenal. Kejahatan dan penipuan bisa terjadi dan menimpa siapapun. Untuk itu selalu berhati-hati ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat, dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.